Saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan di mana dia memproduksi sebuah bahan mentah menjadi bahan jadi yang akan menghasilkan suatu produk yang bakal dia jual juga. Nah, manufaktur itu inventory dari apa? Inventory dari material, raw materials, work in process, finished good. Nah, dia juga ada namanya direct cost dan indirect cost. Direct cost itu ada direct material sama direct labor. Direct material itu emang benar-benar bahan baku yang harus dia punya. Kalau direct labor itu kayak pendukung si bahan baku. Sedangkan indirect cost itu adalah manufacturing overhead cost. Jadi dia itu ada atau enggak ya dilihat nanti. Dia kayak bahan yang tidak direncanakan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya akan membahas tentang rumus-rumus yang bakal dipakai di Schedule of Goods Manufacturing. Nah, yang pertama tuh ada DMUs. DMUs itu rumusnya beginning inventory ditambah purchase of direct material dikurang dengan ending materialnya. Terus yang kedua itu ada total MOH cost itu sama dengan fixed cost ditambah variable. Nah, kalau fixed cost itu kayak si direct material, tapi kalau si variable itu kayak direct labornya. Yang ketiga itu ada total manufacturing cost incurred. Terus sama dengan direct material used ditambah direct manufacturing labor ditambah MOH cost. Jadinya total manufacturing cost incurred. Terus yang terakhir adalah cost of goods manufacturing atau COGM. Itu rumusnya dari manufacturing cost incurred ditambah beginning WIP dikurang ending WIP. Setelah mencari itu semua, selanjutnya kita ke Schedule of Goods Manufacture. Terus di situ ada direct material. Direct material udah dibilangin kalau itu beginning inventory ditambah dengan purchase of direct material. Dihasilkan jadi direct material available for use. Nanti dikurang sama ending inventory menjadi direct material use. Direct manufacturing labor nanti itu dijumlahkan. Terus ada lagi manufacturing overhead yang tadi fix sama variable atau direct material sama direct labor. Nah, selanjutnya itu menghasilkan total MOH cost. Manufacturing cost issued ditambah dengan beginning WIP menjadi total manufacturing cost to account dikurang sama ending WIP. Nah, nanti total semua itu bakalan menjadi COGM atau Cost of Goods Manufacturing. Ya, mungkin kan belum ada bayangan, jadi mungkin kita bakal masuk ke soal aja kali ya. Nah, ini ada sebuah soalnya. Nah, mungkin kalian semua udah ngeliat contoh soalnya dan udah ngebaca-baca juga. Sekarang kita bakal ngerjain contoh soal itu. Yang pertama kita bakalan nulis si nama perusahaannya, yaitu Swift Corporation. Terus kita taruh atau kita tulis di sini namanya beginning inventory itu 34 juta. Sama purchase of direct material kita singkat menjadi DM biar gampang aja. Itu 85 juta. Di total menjadi 119 juta. Dikurang dengan si ending inventory-nya. Itu endingnya adalah 10, berarti dikurang 10 juta. Satu direct material, sini ya, direct material menjadi 109 juta. Nah, hitungan dari sini terus dikurangi sama ending inventory disebut dengan direct material. Ditambahin juga sini direct labor.
44 juta kurang 0. Terus kita nyari manufacturing overheatnya. Manufaktur overheat itu ada plant utilities, ada indirect manufacturing, labor, selanjutnya ada depresiasi dari si plant and equipment. Terus ada miscellaneous, MOH, ada plant supplies use, ada property tax on plant. Nah, udah nih si manufacturing overheat. Nah, kita masukin deh tuh angkanya. Yang pertama ada 11 juta, terus 29 juta, kurang 0 mulu deh tadi, 8 juta, ada 17 juta, dan 6 juta, dan 4 juta. Jumlah dimasukin ya sederet sama yang ini nih. Sederet hasilnya 75 juta. Garis. Nanti hasil dari sini tuh namanya nih si 75 juta ini namanya total manufaktur cost incurred. Jadi hasil beginningnya ini beginning disingkat aja inventory, WIP nya hasil dari mereka itu 228 juta. Terus ada tuh total manufacturing cost incurred juga, gak tahu. Sini 20 juta. Jadi beginning inventory WIP hasil dari mereka yaitu 248 juta. Nah, nanti itu bakal dikurangi dengan ending inventory WIP sebesar 5 juta. Jadi hasilnya 243 juta. Cost of good manufacture. Mepet banget ternyata. Nah, jadi beginilah cara menghitung si COGM atau cost of goods manufacturing. Nah, terus selanjutnya kita buat income statement. Nah, pertama tuh kita tulis judul dulu. Swift
Corporation. Jangan lupa buat selalu tulis judul income statement. For the year ended this Nah, yang pertama itu ada revenue. Nah, di situ ditulis revenue-nya itu 380 juta. Terus ada COGS. Nah, di dalamnya COGS itu ada beginning inventory of FG finished goods. Di situ beginningnya finished goods inventory Januari 1 2020 itu 50 juta. Terus ada COGM, cost of goods manufactured. Nah, COGM-nya itu yang tadi 243 juta. Nah, terus ini dijumlahin jadi cost of goods available for sale. Rp293 juta. Nah, terus ada ending inventory FG. Ending inventory finished goods-nya itu di situ ada tuh tulisannya finished goods inventory Desember 31 2020 13 juta. Berarti dikurang 13 juta. Nah, terus kalau udah dikurang ditaruh di sejajar sama revenue 280 juta. Terus dikurangin jadi gross profit. Rp100 juta. Nah, terus ada selling general administration expense. Dikurang 95 juta. Terus jadi net income. Rp5 juta.
Nah, teman-teman, kita masuk nih ke chapter 4, yaitu job costing. Nah, job costing sendiri merupakan suatu sistem kalkulasi biaya berdasarkan pesanan di mana biaya yang dikumpulkan akan dibebankan ke unit produksi. Nah, dari job costing sendiri memiliki dua pendekatan teman-teman. Yang pertama ada actual costing, yang kedua ada normal costing. Nah, actual costing sendiri yaitu biaya tidak langsung didasarkan oleh actual rate dikali actual quantity. Nah, untuk cara nyari rate MOH-nya, actual indirect cost dibagi sama actual quantity. Terus, yang kedua ada normal costing, yaitu biaya yang tidak langsung didasarkan oleh budgeted rate dikali actual quantity. Nah, cara nyari rate MOH-nya juga hampir sama nih teman-teman, bedanya cara pemakaiannya. Nah, kalau di normal costing sendiri dipakainya itu budgeted and indirect cost. Terus dibagi sama budgeted quantity. Nah, gitu teman-teman. Ya, saya akan menjelaskan tentang jurnal job order costing. Yang pertama, ada pembelian bahan baku. Di sini, akunnya adalah material terhadap cash atau accounts payable, tergantung dengan keterangan soal. Yang kedua, ada pemakaian bahan baku. Di sini terdapat dua jenis, yaitu direct dan indirect. Yang membedakan hanya debitnya saja. Direct sudah pasti debitnya WIP job nomor, sedangkan indirect debitnya sudah pasti MOH kontrol. Yang membedakan hanya debitnya saja. Kreditnya material, karena materialnya berkurang. Yang ketiga, pencatatan upah tenaga kerja. Akunnya payroll terhadap accrued payroll. Yang keempat, ada distribusi upah. Di sini juga ada 3 jenis. Ada direct labor, indirect labor, dan beban lainnya. Di direct labor ini juga debitnya WIP job nomor, indirect juga tetap MOH kontrol. Nah, di semua ini yang membedakan hanya debitnya saja. Kalau beban lainnya itu sesuai dengan keterangan soal, misal bagian marketing atau bagian sales atau bagian administratif. Nah, kreditnya sama-sama bisa payroll atau salaries atau wage payable. Kalian bisa pilih salah satu. Jadi yang kelima ada biaya overhead atau OH kontrol lainnya. Ya, akunnya ada MOH kontrol terhadap various of credit. Contohnya various of credit ini accumulated depreciation. Nah, yang keenam ada pembebanan FOH applied ke WIP. Jadi, di sini itu akunnya WIP job nomor terhadap MOH allocated. Jadi, apa bedanya MOH allocated terhadap MOH kontrol? Jadi, kalau MOH allocated hanya untuk pembebanan saja. Yang ketujuh, ada transfer barang yang sudah jadi. Di sini akunnya finished good terhadap WIP job nomor. Yang ke-8, ada penjualan produk bisa tunai atau kredit. Nah, yang membedakan hanya di debitnya saja, accounts receivable ataupun cash. Nah, di sini kreditnya sales. Di sini kita juga harus pakai COGS terhadap inventory. COGS ini dihitung sesuai dengan keterangan. Kayak misalnya markup kurang dari atau lebih dari 30% contohnya. Nanti kita bahas di soal. Nah, jadi yang ke-9 ada material yang diretur. Di sini punya dua jenis, direct dan indirect. Biasanya kalau direct itu debitnya WIP job nomor. Karena ini diretur, jadinya yang debit jadi ke kredit. Yang di debit yaitu material. Nah, yang di indirect sama juga. Yang tadinya debitnya MOH kontrol karena diretur jadinya di kredit. Nah, yang terakhir ada tutup selisih. Di sini ada dua jenis, guys. Di sini ada over applied sama under applied. Bedanya apa? Kalau over applied, MOH allocated-nya lebih besar dibanding MOH control. Nah, kalau under applied, MOH allocated lebih kecil dibanding OH control. Yang membedakan apa? Kalau over, kreditnya COGS. Sedangkan kalau di under, COGS-nya ada di debit. Kita lanjut aja guys ke soal. Oke, sekarang mari kita latihan soal. Di sini ada Dromeon Company menggunakan sistem biaya pesanan atau job order costing untuk menetapkan biaya produk.
Sebelum memasuki tahun 2017, perusahaan telah membuat anggaran produksi, di mana total estimasi MOH sebesar $4.500.000 dengan anggaran 100.000 machine hour. Pada awal tahun 2017, saldo perkiraan WIP sebesar $135.400 dengan rincian sebagai berikut. Di situ ada data untuk job 611 dan job 612 dan job 613. Di situ ada DM, DL, MOH applied, total WIP bidding. Nah, Sidromeon juga memiliki finished goods sebesar $12.000 dan bahan baku sebesar $18.500. Oke, kita analisis satu-satu transaksinya ya. Oke teman-teman, jadi kita akan menganalisis satu persatu untuk transaksinya sampai tanggal 8 nih. Jadi di tanggal 1 dulu ada pembelian bahan baku secara tunai sebesar $120.000 dan biaya angkut $20.000. Dan di tanggal 2 katanya bahan baku yang diminta untuk produksi sebesar $145.000, di mana di situ ada ada rate-nya untuk dikalikan ntar sama 145.000 ini. Nah, di tanggal 4 juga katanya ada bahan baku yang telah digunakan kembali ke gudang senilai $30.000, di mana $25 berasal dari bahan baku job 612 dan sisanya dari bahan baku tidak langsung. Di tanggal 7 juga ada bahan baku dikembalikan ke supplier sebesar $32.000 karena terdapat kecacatan. Berarti ini termasuk retur barang ya, teman-teman. Terus di tanggal 8 juga katanya ada permintaan bahan baku untuk job 613 senilai $18.000, untuk job 611 senilai $11.000. Oke, kita jawab guys. Jadi step pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rate MOH. Caranya gimana? Pertama, total MOH per budgeted machine hour. Di situ dari ketahuan soal semua katanya $4.500.000 per 100.000. Nah, jadi kita dapat hasilnya $45 per machine hour. Nah, teman-teman boleh download soalnya di description box ya, biar sambil dilihat-lihat enak gitu belajarnya. Jadi kita lihat tanggal 1 katanya ada pembelian bahan baku secara tunai sebesar $120.000 dan biaya angkut $20.000. Nah, jadi ini katanya tunai kan, jadi kreditnya udah pasti cash dong. Terus ada biaya angkut juga. Nah, karena ini pembelian, jadi kita memakai akun freight in, ya kan? Barangnya masuk. Terus di tanggal 2 juga katanya ada bahan baku yang diminta untuk produksi sebesar $145.000. Katanya di situ ada job, ada indirect material. Berarti di situ ada yang secara direct dan indirect material. Nah, kalian jurnalnya boleh pisah, boleh dicampur. Tapi kata saya lebih baik dicampur aja biar tidak memakan waktu yang banyak. Jadi kita masukin semua itu WIP-nya. Pertama kita kaliin dulu. Bentar saya hapus dulu ya. Kita kaliin dulu. Misalkan di WIP job 611, di situ katanya 20%. Jadi 145.000 kita kalikan dengan 20%. Hasilnya 29.000. Selanjutnya juga kayak gitu ya teman-teman sampai WIP job 613. Nah, untuk MOH kontrolnya berarti itu sama aja, berarti indirect. Kita indirect katanya 15%. 15% kita kalikan nih dengan 145.000. Hasilnya berapa? Ya, betul sekali, 21.750. Nah, untuk materialsnya kita jumlahkan dari WIP job sampai MOH kontrol. Nah, di tanggal 4 kita lanjut, katanya bahan baku yang telah digunakan dikembalikan ke gudang senilai $30.000, di mana $25.000 berasal dari bahan baku job 612 dan sisanya dari bahan baku tidak langsung. Berarti dia katanya memakai bahan baku terus dikembalikan lagi. Berarti ini retur ya teman-teman. Tapi retur di sini karena ada indirect sama direct, berarti kreditnya ada dua guys. Ada WIP sama MOH kontrol. Oke, lanjut lagi.
Di tanggal 7, bahan baku dikembalikan ke supplier sebesar 32.000. Berarti ini juga sama ya teman-teman. Ini juga namanya retur ya. Terus abis itu ada tanggal 8 itu katanya permintaan bahan baku untuk job 613 senilai 18.000 dan untuk job 611 senilai 11.000. Ya udah kita masukin aja. Berarti kalau misalkan udah diketahuin di soal itu job, berarti udah pasti dia makainya direct. Ya teman-teman, jangan lupa. Nah, di tanggal 12 katanya pemakaian tenaga kerja langsung dengan rate $90.000 per direct labor hours dan tenaga kerja tidak langsung senilai $35.000 dan untuk gaji bagian penjualan senilai $10.000. Di situ ada jobnya masing-masing ya teman-teman. Itu berarti kita makainya beban lainnya. Kenapa kita pakai beban lainnya? Karena di sini banyak jenis-jenis pekerjaannya, jenis-jenis beban, ya kan? Terus lanjut lagi di tanggal 20. Di tanggal 20 katanya mencatat biaya overhead senilai $450.000 dengan rincian ada depreciation, ada plant rent, ada factory utilities. Nah, berarti kalau kayak gini sama aja MOH control per various of credit. Nah, jadi tadi aku baru sebutin contohnya tuh cuma satu ya, accumulated. Ternyata banyak teman-teman, ada 3 contohnya di sini. Nah, terus lanjut lagi di tanggal 26, katanya predetermined overhead rate ditetapkan sebesar, di situ ada tuh teman-teman baca sendiri ya. Nah, di situ katanya berarti ini memakai direct ya teman-teman, karena di sini diketahuinya job, udah pasti makanya direct. Lanjut lagi di tanggal 28, katanya barang yang telah selesai diproses adalah job 611 dan job 612. Berarti kalau misalnya barang sudah selesai, berarti kita memakai jurnal finish good ya teman-teman. Terus di tanggal 29, barang hasil job 611 dan job 612 telah berhasil dijual secara kredit dengan markup 30 red. Nah, berarti kalau misalkan kita ada penjualan, otomatis kita harus mention yang namanya COGS. Terus di tanggal 31 kita harus membuat tutup offer atau under applied ke COGS. Oke, kita buat transaksinya teman-teman yuk. Oke, lanjut lagi. Di tanggal 12 katanya pemakaian tenaga kerja langsung ada rate-nya di situ $90 per direct labor hours dan tenaga kerja tidak langsung senilai $35.000 dan untuk gaji bagian penjualan senilai $10.000. Jadi di sini lengkap ya. Di situ ada direct, ada indirect, ada beban lainnya, pakai jurnalnya atau tiga-tiganya kita pakai. Nah, karena di job ini masih berbentuk 650 dan yang diketahuinya masih berbentuk red, otomatis kita kaliin. Jadi gimana? Misal contoh ini job 611 ya teman-teman. Nih, 650 dikali sama 90. Hasilnya berapa? Ya, betul sekali. Hasilnya 58.500. Nah, terus untuk WP job 612 dan 613-nya juga sama seperti itu ya, teman-teman. Terus di MOH kontrol juga sudah diketahui di situ $35.000. Dan kenapa kita pakainya salaries payable? Karena di sini masih bilangnya tuh pemakaian tenaga kerja langsung. Berarti dia baru memakai, otomatis kita belum kasih gaji. Berarti sama aja kita punya utang, teman-teman. Oke. Jadi lanjut lagi di tanggal 20 ada MOH kontrol. Di situ kreditnya banyak ya, teman-teman. Jadi kredit ini semua artinya various of credit yang tadi udah kalian lihat berbagai jurnalnya ya. Jadi ternyata tuh various of credit itu nggak hanya cuman accumulated depreciation, tapi banyak, ada plant rent payable, ada factory utilities, dan sebagainya. Nah, lanjut lagi di tanggal 26. Di tanggal 26 ini, wah udah ketahuan dong dari soalnya. Di situ ada job semuanya tuh tulisannya. Udah pasti ini namanya pakai direct. Oke, aku bakal ngasih tahu cara perhitungannya tuh bagaimana. Bentar, aku hapus dulu ya teman-teman. Jadi di sini diketahuin kan, tadi kita udah nyari rate-nya $45 ya. Ingat kan teman-teman yang tadi teman-teman udah cari?
Kita kali ini sama yang diketahuinya. Contoh nih, job 611 itu ada 2000. Kita kaliin sama 2000, teman-teman. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 90.000. Dan seterusnya teman-teman, kayak gitu cara ngitungnya. Nah, yang di tanggal 27, katanya barangnya itu sudah jadi. Berarti otomatis kalau sudah jadi itu pakai jurnalnya finish good inventory. Ya. Oh, mohon maaf di situ ada kesalahan. Jadi ini bukan tanggal 27 ya, teman-teman. Ini tanggal seharusnya aku hapus dulu. Bukan tanggal, ini salah. Ini seharusnya tanggal 28 ya, teman-teman. Aduh, jelek banget 28 ya. Tanggal 28. Maaf ya, teman-teman, salah. Jadi langsung karena ini finish good, berarti otomatis WIP-nya itu berkurang, teman-teman, atau sama aja diilangin. Tadinya yang di debit, karena kita mau ilangin, berarti taruhnya di kredit, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Jadi teman-teman, maaf banget aku salah hitung. Di sini tuh bukan 591.000, tapi ini ternyata segini guys hasilnya. 51050. Salah ya teman-teman, finish good-nya. Kita lanjut ke soal ke jawaban berikutnya. Nah, jadi teman-teman kita lanjut lagi di tanggal 29, katanya barang hasil job 611 dan job 612 telah berhasil dijual secara kredit dengan markup 30%. Berarti yang kita sudah ketahui finish good-nya itu dari tanggal 28 ya teman-teman, 591.050. Nah, ini angkanya ya guys dari tanggal 28. Terus habis itu gimana cara nyari angka salesnya? Caranya di situ katanya diketahui markupnya 30%. Berarti kalau markup itu kita kaliin sama 130%. Kenapa? Kenapa 130? Karena jadi kita sama aja cara cepetnya, si 51050 ini kita kaliin 30%, terus kita tambahin lagi sama 591 ini. Jadi daripada buang-buang waktu, mendingan kita langsung aja kaliin 130%. Hasilnya dapat 768.365. Lalu kita membuat jurnal penutupannya atau tutup over atau under applied ke COGS. Caranya gimana? Kita cari dulu ini tuh under atau over. Ya teman-teman. Gimana caranya? Jadi untuk mendapatkan angka ini 495 berasal dari ini yang di tanggal 26. Oke? Di tanggal 26. Tanggal 26. Nah, terus kalau untuk mencari MOH kontrolnya, dari MOH kontrol yang pertama sampai yang terakhir kalian jumlahkan. Jangan lupa kalau di kredit itu berarti dikurang ya teman-teman. Jadi aku kasih tahu aja yang mana aja jurnal pakai MOH kontrol. Yang pertama ada di tanggal 2. Di tanggal 2 itu sebesar 21750. Aku tulis aja ya teman-teman. Biar enak. 21750. Nah, terus ada lagi di tanggal 4 dikurang 5000. Dikurang 5000. Jadi berapa teman-teman? Lanjut aja ya, ntar ngitungnya terakhir. Terus pas itu ada yang memakai MOH control pas tanggal 12. Yaitu sebesar 35.000. Terus di tanggal 20 juga ada 450.000.
Sisanya ada nggak? Oh, tidak ada. Udah berarti cukup ya. Kalau misalkan dijumlahin semuanya sebesar 501.750. Karena MOH allocated lebih kecil daripada MOH control, berarti ini apa teman-teman namanya? Under allocated. Ya. Terus gimana sih jurnal under allocated? Yang seperti sudah aku kasih tahu, kalau misalkan under allocated, COGS-nya itu ada di debit. Kalau over, berarti COGS-nya ada di kredit. Oke, teman-teman, semoga kalian ngerti ya. Makasih.